Ya, selamat pagi, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para mahasiswa dan juga yang menonton video saya hari ini. Kita hari ini akan pelajari tentang manajemen sistem operasi di proses ya, tentang sistem proses. Ke bagian satu pada bagian proses. Ya, kita akan langsung mulai saja. Yang bagian pertama ini, jadi proses itu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau sedang dijalankan dalam sebuah sistem operasi. Dan sebuah sistem operasi itu harus bisa mendukung banyak proses yang terjadi. Ya, jadi semacam seperti yang ada di layar ini, ya, ada personal komputer, dia bisa um, bersamaan ya prosesnya ya atau concurrent ya, ini bersamaan proses A, B, C ini dilaksanakan secara bersamaan ya, dari proses A ya, kemudian nanti proses A jalan, kemudian kita klik lagi ada proses lagi, kemudian B jalan ada C, proses klik lagi nanti muncul di sini ya. Tidak lama kemudian Anda mengerjakan lagi yang proses A. Nah, ini artinya misal Anda mengerjakan eh, Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word. Kemudian satunya lagi untuk Microsoft Word untuk laporan ya. Kemudian Anda mengerjakan lagi mungkin Anda buka email ya atau web browser di sini. Nah, kemudian nanti dari web browser itu lari lagi kepada Microsoft Word lagi. Ya, nah ini artinya proses-proses ini semuanya akan dihandle secara bersamaan oleh sebuah sistem operasi. Jadi di dalam sistem operasi itu ada konsep multiprogramming, pseudo parallelism, ya, kemudian multiprocessing sama distributed processing. Multiprogramming itu adalah sebuah program yang dapat terus-menerus berjalan, ya, yang melakukan operasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Jadi nanti akan ada perbedaannya ya antara yang multiprogramming, pseudo parallelism sama multiprocessing ya, dan juga distributed processing. Jadi semua proses ini ya itu rata-rata sekarang ini sudah didukung oleh sistem operasi ya. Jadi kalau multiprogramming jadi nanti programnya yang bisa berjalan lebih dari satu ya. Kemudian ada multiprocessing, artinya adalah prosesnya itu bisa dijalankan secara bersamaan ya. Kemudian atau serentak ya, prosesnya itu bisa dijalankan secara serentak. Kemudian ada pseudo parallelism. Ini artinya seolah-olah ya, seolah-olah sistem itu atau proses itu dieksekusi secara paralel. Ya, jadi itu tadi masalah proses ya yang perlu Anda ketahui semua. Jadi di dalam sebuah sistem operasi itu dimungkinkan ada berbagai macam model tadi. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tema utama perancangan sistem operasi itu adalah berhubungan sama manajemen prosesnya. Ya, jadi bagaimana sih antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya supaya tidak crash gitu ya. Nah, konsep ini yang pertama kali pada tahun 60-an. Ya, itu sudah muncul ya. Atau istilah lain adalah task, task dari pekerjaan itu. Task ini berisikan instruksi dan data ya, dari program, ada namanya program counter. Program counter ini nanti dia yang berapa kali dia jalan gitu ya, kemudian registernya bagaimana, serta ada stack ya, ada stack. Stack ini kalau Anda mempelajari dalam sebuah basis data ya atau sebuah nanti ya biasanya di mata kuliah basis data ya itu akan ada perbedaan antara stack sama queue ya, di mana stack itu berisi datanya sementara. Ini adalah contoh ya ilustrasi dari stack ya dan juga dari queue. Ya, jadi kalau stack itu dia semula di sini ada topnya ya itu adalah angka 55, kemudian ada masukkan lagi angka 89. Maka yang menjadi top itu bukan lagi 55 tapi 89 ya. Dan juga
Kalau modelnya kui ya, ini merupakan antrian ya, antrian. Jadi kalau ada proses yang masuk, ya, itu adalah katakanlah di sini ada 68 ya masuk, itu yang dia akan berada di urutan paling belakang. Kemudian yang paling depan ini adalah nomor 36. Ya, maka yang dilayani dulu adalah nomor 36. Ya, jadi kalau yang dia modelnya stack, maka dari itu disebut LIFO ya, last in first out. Siapa yang kalau stack ya, siapa yang pertama kali masuk, maka itu yang eh, last in ya. Maka pertama kali masuk, maka dia yang pertama kali keluar gitu ya. Sedangkan Vivo ya, Vivo first in first out ya. Jadi kalau Vivo itu berupa antrian ya, semacam antrian. Jadi kalau Anda terakhir masuk ya, maka dia berada di urutan terakhir gitu ya. Jadi kalau Anda kalau kalau Livo, jadi Anda kalau datangnya belakangan ya, datangnya belakangan itu selalu didahulukan gitu kalau Livo. Tapi kalau Vivo, kalau Anda datangnya belakangan, ya pasti akan ditaruh belakang gitu ya. Namanya juga antrian ya. Kalau stack itu ilustrasinya semacam ini ya, tumpukan uang logam ini adalah stack ya. Kalau Anda masukkan data terakhir itu kan mesti ada di atas ya, ada di atas. Dan otomatis yang akan diambil adalah yang atas dulu ya. Walaupun yang pertama kali masuk itu adalah atau pertama kali Anda numpuknya itu adalah yang paling bawah gitu ya. Pak ini diputar kan bisa. Nah, tidak ada eh, tidak ada ini ya, tidak ada konsep seperti itu ya dibalik gitu nggak ada, tidak ada. Jadi kalau stack itu adalah kalau dia ditumpuk-tumpuk-tumpuk terus ya sama kayak piring ya, maka tumpukan terakhir itu yang diambil pertama kali. Sedangkan kalau wiwi ya atau antrian ya, maka Anda yang pertama kali baris ya seperti orang ini dia pertama kali baris, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Ya, macam itu. Itu adalah sebuah ilustrasi dari bedanya stack sama wiwi ya. Proses itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, dia adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, proses ini merupakan unit terkecil ya, dan dia mengakses sebuah sumber daya dari sistem operasi. Dan itu pastinya harus dijadwalkan ya, dalam sebuah sistem operasi itu harus dijadwalkan agar apa? Agar tidak terjadi crash atau berbenturan dengan proses lainnya. Beberapa istilah penting dalam yang kaitannya dengan proses itu adalah yang pertama ada multiprogramming ya, atau multitasking di sini. Kemudian yang kedua adalah multiprocessing, dan yang ketiga ada distributed processing atau tadi ada pseudo parallelism ya. Nah, ini untuk multiprogramming ya. Jadi multiprogramming itu adalah manajemen banyak proses di satu pemproses. Artinya apa? Artinya pemproses di sini adalah sistem operasi dan di situ ada banyak proses. Ya, ada banyak proses. Misal ya, misal ada banyak proses atau banyak program ya. Jadi masing-masing dari program itu tidak saling tergantung gitu. Kayak contohnya saya hari ini ya. Ini saya sedang menjalankan slide ya, kemudian saya juga menjalankan Zoom. Nah, ini artinya multiprogramming ya. Dan itu tidak saling tergantung ya, tidak saling mempengaruhi antara Zoom dengan PowerPoint ya. Satu program pada satu saat ya. Kemudian ada lagi yang eh, kalau masalah memindahkan ya, memindahkan dari satu proses ke proses yang lain dilakukan secara cepat ya. Jadi kita para pengguna itu kalau di dalam sebuah sistem operasi, di dalam multiprogramming ya, dalam multiprogramming itu dalam ilustrasi awalnya ini ya, kalau Anda lihat, saya coba back dulu. Nah, ini kalau dia eh, bersamaan waktunya ya, jadi antara proses satu dengan proses A dengan proses B ini seolah-olah dijalankan secara bersamaan. Nah, seolah-olah itu tadi namanya pseudo parallelism ya, pseudo parallelism. Jadi pseudo parallelism itu adalah suatu proses yang sebetulnya dia berjalan secara bergantian ya, berurutan, namun karena kita pengguna itu tidak
tidak merasa ya, tidak merasa, maka seolah-olah proses itu dilakukan secara cepat dan oh ini jalannya adalah jalan bersamaan nih. Nah, gitu ya. Maka hal itu disebut dengan paralelisme atau pseudo paralelism. Nah, di dalam multiprogramming itu sistem melakukan interleave ya, saling melanjutkan. Sehingga seolah-olah proses pada sistem operasi itu dilakukan secara bersamaan. Itu mulai Windows 98 ya sampai Mac System 7 itu menggunakan model kayak gitu. Karena dilakukan sangat cepat ya oleh pemrosesan tadi, maka menimbulkan efek yang namanya pseudo paralelism tadi. Nah, ketika semakin banyak ya program-program yang akan dieksekusi ya, maka ada juga muncul istilah yang namanya multiprocessing ya. Jadi manajemen banyak proses pada komputer atau istilahnya adalah multiprosesor ya atau banyak pemproses ya. Ini artinya apa? Artinya jadi nanti eh, prosesor ya atau pemroses tadi itu disuruh mikir oleh eh, sistem operasinya untuk memikirkan bagaimana sih proses itu agar bisa dijalankan untuk banyak kegiatan, gitu, banyak kegiatan. Nah, ini supaya meningkatkan kinerjanya dan ini ya ada toleran ya. Jadi untuk mengurangi dari toleransi kesalahan. Ya. Dan itu sudah masuk kepada Windows NT atau Unix atau Linux ya. Kalau yang awal tadi ini kan masih 98 ya. Itu terkenal dengan multiprogramming atau multitasking ya. Kemudian yang baru sudah diupdate ya, ada namanya Windows NT ya. Nanti akan kalau sekarang kebanyakan banyak proses yang sudah kita sendiri tidak merasa ya ini multiproses apa multiprogramming gitu ya. Kayak contohnya ini ya, kayak contohnya web browser ya. Web browser kalau Anda lihat di task manager ya, itu contohnya adalah itu multiproses ya. Di dalam web browser itu kayak contohnya Google Chrome ini yang awal pertama kali keluar ya, dia menggunakan multiproses ya Google Chrome. Jadi di dalam Chrome itu dia menjalankan yang namanya multiproses. Di dalam kenapa kok bisa? Ya karena browser ya. Jadi satu kalau nah ini contohnya ya. Kalau ada satu proses ini ya, ada 4 proses macam ini, maka dia akan dibagi menjadi 4 ya. Kalau di nah ini ya, ketika saya buka banyak ya. Nah sekarang tidak hanya di Google Chrome ya ternyata. Sekarang ini Microsoft Edge juga sama ya. Ini dia juga bagi-bagi prosesnya ya, prosesnya juga sudah terbagi-bagi. Nah, ini artinya apa? Artinya tidak hanya di browser ya, tapi walaupun memang awalnya itu terkenalnya adalah di Chrome ya, tapi sekarang ini hampir semua aplikasi itu sudah menerapkan yang namanya multiproses. Kenapa? Karena ya lebih 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 cepat gitu ya eksekusinya dibandingkan dengan multi programming ya. Kalau multi programming tadi kan karena perpindahannya sangat cepat, maka ada efek yang namanya pseudo paralelism tadi ya. Nah, perbedaan antara multi programming dan multi processing itu adalah semacam berikut ya. Jadi kalau multi programming ya, ini ada prosesor, maka dia eh, ini dia menjalankan pekerjaan satu 2 3 ya. Satu 2 3. Ini multi programming ya. Ini seolah-olah berjalan bersamaan ya, tapi padahal menggunakan yang tadi pseudo paralelism ya. Sedangkan multiprocessing itu adalah prosesor ya ada 2. Nah, prosesornya ada 2. Kemudian dari prosesor 1 ini dia mengerjakan task 1 dan task 3 ya. Kemudian prosesor 2 itu mengerjakan task 2. Nah, maka dari itu kalau Anda lihat ya di mana task manager itu kadang ada bentuknya yang prosesor ketika menjalankan prosesor itu ada yang dibagi menjadi 7 ya, ada 7. Itu artinya prosesornya bisa dibagi menjadi dia menjalankan multi processing. Itu terlihat di task manager ya.
Nah, beda lagi dengan distributed processing. Ini yang paling banyak ya sekarang ini ya, yang sekarang ini sedang berkembang. Ya. Jadi manajemen banyak proses yang dieksekusi oleh banyak sistem komputer. Ya, jadi kalau yang multi programming dan multi processing ini dalam satu komputer atau laptop, sedangkan ini distributed processing itu adalah banyak komputer yang mengeksekusi program yang mengeksekusi ini tadi mengeksekusi apa aplikasi. Kayak contohnya di situ adalah Google Cloud ya. Google Cloud semisal saya katakanlah saya bekerja pakai apa ini ya apa spreadsheet gitu ya, Google Spreadsheet ya. Itu saya bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan dosen lainnya atau rekan-rekan klien. Kemudian nanti dari masing-masing mereka juga mengisikan data yang perlu diisi. Nah, itu artinya apa? Artinya saya memproses ya, terus teman saya juga masuk ke dalam situ. Nah, ini artinya masing-masing itu akan dieksekusi oleh sebuah sistem komputer yang tersebar di dalam satu jaring. Ya, contohnya semacam ini ya. Jadi kalau infrastrukturnya ada laptop, ada desktop, aplikasi desktop, terus ada mungkin Anda menggunakan ngeditnya pakai tablet ya. Kemudian kita terhubung dalam satu jaringan ya. Kalau file apa Google itu kan bisa di ini ya, bisa di-share gitu ya. Nah, di-share-nya itu artinya kita berada dalam satu jaringan gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti di dalamnya ini diproses macam-macam. Atau Anda kalau kalau paling simpelnya adalah Anda mau berbagi ya, berbagi share foto gitu ya. Kayak contohnya saya sama apa istri saya itu berbagi share foto yang ada di Google Foto ya, Google Foto. Jadi saya bisa melihat foto-foto yang difoto oleh istri saya, begitu pula dengan istri saya itu bisa melihat juga apa yang setelah saya foto atau di screenshot. Nah, ini nanti dari Google itu akan sharing tadi ya. Kita sama-sama bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Menurut Stalling, ya, kebutuhan utama pengendalian proses dapat mengacu ke proses ya. Yang pertama adalah interleave, kemudian mengikuti kebijakan tertentu, kemudian yang kedua adalah mendukung komunikasi ya. Interleave ini artinya seperti tadi ya, dari satu proses ke proses yang lain itu saling melanjutkan ya dalam sistem operasi mendukung proses itu. Kemudian yang kedua memperhatikan proses dengan prioritas tertinggi ya agar ini tidak terjadi deadlock ya. Yang ketiga itu harus mendukung penciptaan proses. Oke, contohnya ya, kayak contohnya yang pertama interleave itu adalah semisal aplikasi apa Google Slide atau PowerPoint itu sudah saya close gitu ya. Tapi nanti tapi komputer belum saya shutdown ya, atau laptop belum saya shutdown. Terus nanti saya buka lagi itu apa slide-nya. Ya, maka dia harus bisa melanjutkan tadi kan gitu. Nah, itu namanya adalah interleave ya. Kemudian yang kedua mengikuti kebijakan tertentu. Memprioritaskan yang tertinggi ya agar deadlock agar tidak terjadi deadlock. Kayak contoh semisal saya menjalankan aplikasi game. Nah, itu saya beri prioritas tertinggi ya, prioritas tertinggi. Misal semacam itu ya. Kenapa kok bisa? Ya karena di dalam game itu dia membutuhkan banyak memori ya, membutuhkan banyak RAM. Selain itu ya, semisal tadi kan slide ya, kemudian game, slide PowerPoint ya, kemudian game itu kan mengikuti semacam ini ya. Yang kedua, poin 1 sama 2. Nah, yang ketiga ini adalah mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Semisal saya belum membuka Zoom nih, ya, kemudian saya buka Zoom. Nah, itu artinya adalah menciptakan sebuah proses dan antara Zoom dan yang nomor 2 tadi, interleave tadi, ya, slide, PowerPoint itu bisa saling mendukung dan komunikasi, ya. Jadi sekarang ini sistem operasi untuk proses pengendaliannya itu mendukung ketiganya ini dan selalu mengalami 3 fase ya.
atau proses melewati serangkaian state ya. Ada running, ready, sama block ya. Nah, ini adalah diagram state proses ya, di mana ada ready, running, sama block ya. Jadi kalau pertama-tama dia masuk ke submit ya. Setelah submit, aplikasi bisa dijalankan di sini ya. Kalau dia masa idle atau tidak melakukan kegiatan ya, dia berada di timeout ya, atau dia nanti bisa saja ketika PowerPoint gitu ya, saya close, nanti dia akan masuk ke blok ya, ke blok. Kalau saya shutdown ya otomatis dia balik lagi ya ke awal, ke nol, ke state yang nol ya. Nah, itu semuanya adalah masuk kepada PCB ya, atau proses control block. Nah, ini di PCB itu ada suatu kontrol gitu ya di dalam sistem operasi, itu yang gunanya adalah menyimpan informasi-informasi mengenai proses. Itu namanya adalah PCB. Dan di PCB itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu informasi identifikasi proses ya, status, sama kendali proses. Jadi kalau di programming itu biasanya diberikan algoritma penanda gitu ya, algoritma penanda. Apakah ini saya eksekusi apa enggak, apakah sekarang ini aplikasi ini apakah sedang running apa tidak ya, aplikasi ini sekarang ini sedang tidak dijalankan. Nah, itu diberikan tanda ya, diberikan tanda. Operasi-operasi pada proses itu mulai nomor 1 ini ya, mulai penciptaan sampai nomor 9 memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lainnya, sampai dia memblok proses juga ikut ya, memblok proses. Artinya apa? Memblok proses ini ada proses-proses tertentu yang agar tidak terjadi deadlock tadi ya, agar disuruh untuk menunggu gitu ya. Nah, ini untuk penjelasannya kan saya lanjutkan aja. Nah, ini untuk tadi ya, jadi semisal di blok ya, ada proses blok ini, ketika dia masuk ke proses ini, pelanjutan kembali proses ya, itu ternyata dia berada di dalam blok ya. Maksudnya apa? Jadi ketika prosesnya itu sudah di close ya, atau tidak mengalami proses lebih lanjut, atau tidak di klik-klik ya, atau dilanjutkan prosesnya, maka dia akan masuk ke proses yang blok ya. Nah, blok ini ada yang suspend, ada yang suspend block, ada yang suspend ready. Nah, ya dua-duanya ini bisa di resume ya, di resume ya, di resume lagi. Ya, kayak contoh ya, semisal apa, Microsoft, lagi-lagi saya paling mudah menggunakan yang keluarganya Microsoft ya. Jadi kalau kita semisal nih tiba-tiba saja lampu mati gitu ya, tiba-tiba saja lampu mati ya, maka apa yang kita ketik ya, apa yang kita ketik itu akan tersimpan ya, itu akan tersimpan. Jika kalau Anda menggunakan editor yang Word ya, editor Word ya, itu akan tersimpan ya, tersimpan di dalam sebuah memori. Nah, nanti ketika dipanggil lagi itu artinya di resume ya. Nah, itu ada temporary-nya ya, ada temporary-nya. Biasanya kalau di Windows ya, eh, kita bisa, nah ini ya contohnya ya, %temp. Nah, ini ya, ini ada banyak nih ya, ini temporary-nya. Nah, ya, jadi temporary ini yang menyimpan tadi ya, menyimpan yang sedang jalan atau yang memang terkendala adanya hal-hal tertentu ya, itu dia akan tersimpan di sini ya. Makanya itu di temporary ini tidak kaget gitu ya kalau memang jumlah filenya itu besar sekali gitu ya, gitu. Bahkan nanti kalau Anda gagal install itu juga masuk ke sini gitu ya, itu ya. Jadi semisal Anda ada lampu mati gitu, set ya, nanti akan otomatis dia akan tersimpan di situ ya, temporary ya.
kemudian kita masuk ke implementasi proses ya, sampai nanti akan ada yang namanya yang terakhir ya, yang terakhir yang di poin 9 tadi ya, dia akan komunikasi antar proses. Nah, berkomunikasi dengan proses lainnya ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan aja. Jadi kalau masalah jadi di dalam sistem operasi itu tidak hanya berhubungan tentang proses-proses yang software ya, tapi juga proses-proses terkait dengan hardware ya. Semisal di dalam laptop Anda itu ada colokan USB ya, ada USB 3, ada USB 2 kan gitu ya. Nah, itu nanti dari sistem operasi dia akan melakukan penjadwalan ya terkait dengan memori-memori itu atau terkait dengan flash disk tadi. Bisa juga tidak hanya flash disk ya, tapi ada namanya apa proyektor ya, LCD ya, itu juga termasuk di dalam situ. Nah, ini ada I/O device ya. Kemudian eh, ada proses ya, pengubahan pengalian proses. Jadi dari pada suatu proses running ya diinterupsi dan sistem operasi memberi proses lain state running sehingga kendali dialihkan pada proses tersebut. Nah, ini kejadiannya ya semisal ya, ini biasanya kalau ada interupsi tertentu ya. Nah, ini ada interupsi tertentu ya. Kayak contoh semisal saya sudah menjalankan slide semacam ini, terus tiba-tiba saya colokkan flash disk ya. Nah, nanti flash disknya itu mungkin ada virusnya gitu ya, ada virusnya. Sehingga apa? Sehingga mau nggak mau sistem operasi itu harus menjalankan yang namanya kalau di Windows ya, sekarang sudah ada namanya Windows Defender ya, itu otomatis terinstall di masing-masing sistem operasi Windows sekarang ini. Jadi itu akan otomatis dipanggil ya. Apakah bisa Pak kalau di disable ya Windows Defender-nya? Bisa saja gitu. Tapi nanti ketika Anda update itu pasti akan di enable kembali. Nah, ya, jadi ini yang ada hubungannya tentang I/O tadi seperti yang saya sampaikan ya. Input output itu biasanya hubungannya sama device ya, device. Kejadian eksternal dan tidak tergantung proses yang sedang running. Nah, jadi di dalam flash disk Anda itu ada virusnya, ya. Kemudian nanti akan tiba-tiba nih Anda colokan apa tadi flash disk ya, flash disk ya otomatis maka eh, Windows Defender atau sistem operasi Anda akan bereaksi. Itu biasanya masuk ke dalam kategori interupsi sistem ya. Kemudian ada trap ya, usaha ilegal dalam mengakses sebuah file ya. Ini juga eh, dulu sering. Jadi kayak misal ada dulu itu kita bisa memberikan background ya, background gambar gitu ya di dalam flash disk ya, itu dulu ya, itu dulu bisa. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ada usaha ilegal dalam mengakses sebuah file. Apakah sekarang bisa Pak? Nah, nanti monggo silakan dicoba ya. Oke, ini saya lanjutkan. Jadi ada perbedaan ya apa di dalam sebuah buku-buku ada yang pengalihan proses atau pengalihan konteks ya. Banyak buku sistem operasi yang menyamakan terkait dengan pengalihan proses dan juga pengalihan konteks. Sebetulnya yang membedakan adalah state prosesnya ya. Jadi kalau pengalihan konteks ini terjadi tanpa pengalihan state proses yang sedang running, sedangkan pengalihan proses pasti akan mengalihkan ya yang namanya konteksnya. Jadi kalau misal tadi ya, kalau slide PowerPoint saya itu saya close biasa gitu ya, tapi nanti suatu saat itu akan saya buka, maka dia hanya pengalihan state ya, pengalihan state. Tapi ketika eh, apa saya saya buka ya, saya buka proses yang lain ya,
terus nanti saya mengakses lagi, maka itu pasti akan melakukan pengalihan proses ya. Pengalihan proses ini terjadi jika proses yang running beralih menjadi state yang lain, ya kan? Menjadi state yang block ya, atau Anda tiba-tiba shutdown. Nah, ini langkah-langkah pengalihan proses, biasanya dia ada 1 sampai 7 ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seperti yang pada video sebelumnya, itu ada tentang kernel ya. Kernel itu adalah sebuah proses yang biasanya tertanam di dalam hardware ya. Dia ikut di dalam hardware. Bisa saja itu dia masuk ke dalam motherboard ya, atau hard disk ya. Itu bisa, tapi biasanya paling banyak tertanam di dalam sebuah motherboard ya. Jadi dia proses sendiri ya, dia proses sendiri, di mana dia nanti akan menghubungkan dari OS ya, sistem operasi, kepada hardware tadi. Nah, ini contohnya ya, kayak misal di sini ada fungsi-fungsi sistem operasi ya. Kemudian nanti di sini akan ada suatu pengalihan proses ya. Maka di situ adalah fungsinya dari kernel itu ya. Dia kernelnya akan membaca. Misal ya, kayak contohnya tadi ada flash disk yang tertancap. Nah, maka otomatis sebelum masuk kepada sistem operasi, maka kernelnya itu dulu yang membaca gitu ya. Tapi kalau kernelnya itu merasa ini program asing nih gitu ya, atau Anda belum pernah mencolokkan flash disk sama sekali, maka biasanya di pojok kanan itu akan selalu muncul ya, biasanya installing gitu ya, installing hardware gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kernelnya itu berusaha mengenali ya, berusaha mengenali. Nah, itu jadi eh, ada kernel yang gunanya adalah tadi mengenali atau menjadi penghubung antara sistem operasi kepada hardware ya. Oke, ini untuk microkernel ya. Jadi microkernel ini sekarang ini sudah mulai banyak digunakan gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih lebih ringan gitu ya, dan lebih lebih cepat. Sebetulnya fungsinya sama seperti kernel ya, kernel. Cuma kalau eh, micro kernel itu dia nanti kernel yang besar itu dibagi-bagi gitu ya. Jadi di dalam, kalau dulu ya kernelnya itu kernel tentang USB, kernel tentang headset ya, atau kernel tentang stick PS, itu dijadikan satu ya. Maka akan filenya ya, ketika Anda menginstal sebuah motherboard, maka dia butuh namanya diinstal dulu motherboardnya kan gitu ya, drivernya gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sudah dipisah-pisah ya, bahkan ada yang apa eh, untuk printer ya, untuk printer. Makanya itu kalau biasanya di beberapa printer itu tidak memerlukan yang namanya ini driver ya, tidak memerlukan yang namanya driver, tapi dia langsung otomatis connect ya kepada sistem operasi kita gitu. Tapi memang masih ada yang membutuhkan driver tadi ya. Ada 2 state ya, proses. Jadi kalau di dalam sistem operasi itu ada 2 state proses model. Jadi kalau dia menggunakan 2 state proses, dia prosesnya masuk ya, yaitu pertama kali dia akan berada di fase not running ya. Setelah itu baru dia proses ke running ya. Di proses running ini dia bisa pause atau idle ya, pause. Nah, kalau ada yang 5 proses ya, itu mulai new, yes, ready, running, exit, sampai nanti seperti yang block tadi ya, seperti yang di slide awal. Oke, terus ada ini tentang di sistem operasi unik ya. Sistem operasi unik dia punya banyak state ya. Ada user running, kernel, sampai ke sleep ya, sampai ke ready to run ya, ready to run swipe ya. Nah, itu jadi
Begitu pula dengan ada yang dari Linux ya. Dari Linux juga konsepnya sama dengan yang ada di Unix ya. Monggo nanti jika ada yang ditanyakan bisa melalui chat WA group ya, WA group. Oke. Ya kalau gitu terima kasih. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.